Billahi wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala habibina wa syafiina wa maulana Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa Bapak biasa berbahagia, kita bersyukur, kita bersua dalam keadaan sehat walafiat. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan masuk pada surat baru, yaitu surat yang ke-19, surat Maryam. Kemudian pada malam ini juga, yang versi pemerintah mulai masuk tanggal 1 Ramadan, versi Muhammadiyah juga. Muhammadiyah jauh hari sebelumnya sudah menentukan 1 Ramadan jatuh pada tanggal 13 April, jadi jatuh pada malam ini juga tarawihnya. Jadi jemaah sekalian jatuh pada hari Selasa atau ke malam ini mulai tarawih pemerintah, maka kita ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, dan berarti bahwa malam ini kita sudah masuk 1 Ramadan, dan insya Allah besok pagi kita akan mulai pembahasan tafsir kita dari pagi dan sore hari 2 kali. Jemaah sekalian, walaupun kita di majelis tadabbur dan tadarus dan tadabbur Al-Quran kita atau rumah kajian Al-Quran Al-Baru ini mengikuti pemerintah, tetapi kita teramat sangat menghormati saudara-saudara kita, teman-teman kita dari kelompok manapun yang mempunyai cara menentukan 1 Ramadannya sendiri. Kami sendiri, saya secara dari sendiri pribadi sudah merasa tenang dengan apa yang telah ditentukan oleh pemerintah. Oleh sebab itulah kita mengikuti jadwal yang telah ditentukan oleh pemerintah dengan tetap menghormati dan menjunjung tinggi saudara-saudara kita, teman-teman kita dari ormas manapun atau dari tarekat manapun, karena biasa juga dari tarekat yang penentuan 1 Ramadannya biasanya lebih terlambat atau lebih awal. Tidak ada masalah bagi kita. Juga sekalian, pada kesempatan kali ini kita masuk pada surat Maryam, surat 19 ayat 1 sampai 10. Dan karena Ustaz Tony Sanwani sudah bertemu dengan kita, kepada Ustaz Tony Sanwani kita persilakan dengan segala hormat. Silakan, Ton. Baik, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai saja Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya juga mohon maaf lahir batin karena besok seperti Ustaz bilang mau berpuasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. إذ نادى ربه نداء خفيا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب
شقيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا وإني خفت عاليا من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يرثني ويرث من آل ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى يا زكريا نبشرك بغلام لم نجعل له من قبل سميا لم نجعل له قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا وقد بلغت بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا قال رب اجعل لي آية قال ألا تكلم الناس ثلاث ليال
صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك وزد على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل على Muhammad wa ali. Kita mengaturkan banyak terima kasih kepada Ustadz Tony Sanwani. Semoga Allah SWT senantiasa memanjangkan usianya, memberikan keberkahan kepadanya. Amin ya Allah. Dan kita semua yang telah membaca Al-Quran, semoga Allah SWT angkat derajat kita di sisinya. Amin. Sehingga Amin. kita nanti berhak mendapatkan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika tidak ada lagi yang bisa memberikan syafaat kecuali Allah Rabbul Alamin beserta manusia-manusia suci yang telah menjadi kepercayaannya. Baik sekalian, kita masuk pada surat Maryam nomor surat 19. Nomor suratnya adalah 19. Nomor surat 19, surat Maryam, tulisan Arabnya Maryam. Ini adalah ilustrasi tentang Maryam. Jadi Maryam ketika berada di mihrabnya Zakaria, terus kemudian melahirkan, terus nanti putranya adalah Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Artinya Maryam binti Imran. Jadi ayahnya bernama Imran. Dia lahir, kemudian dipelihara oleh pamannya yaitu Nabi Zakaria. Sehingga kemudian Maryam ini dimulai ceritanya dengan cerita Nabi Zakaria, baru nanti kemudian masuk cerita tentang Maryam. Turun juga di Mekah, Makkiyah, jumlah ayat 98 ayat. Jadi totalnya 98 ayat, jadi kurang lebih 10 kali pertemuan. 10 kali pertemuan berarti sekitar 5 hari bulan suci Ramadan. Karena hari ini kita sudah masuk 1 Ramadan. Sekalian ini adalah ilustrasi-ilustrasi Timur Tengah ketika pada zamannya Maryam dulu. Tadi adalah surat yang kita baca. Ayat 1 adalah berbentuk huruf muqatta'ah. Muqatta'ah artinya terputus-putus. Jadi huruf K dibaca sendiri, huruf H dibaca sendiri, huruf Ya dibaca sendiri, Ain dibaca sendiri, Shad dibaca sendiri. Nah, apa artinya? Tentu tidak memiliki arti karena tidak membentuk satu kata. Adalah huruf-huruf saja, dan huruf-huruf ini adalah huruf hijaiyah, huruf yang digunakan dalam bahasa Arab, menunjukkan bahwa Al-Quran adalah turun dengan bahasa Arab, sehingga untuk memahami dengan tepat Al-Quran, di antara pengantar penting yang harus kita miliki adalah bahasa Arab. Kenapa jemaah sekalian? Karena diungkapkan oleh Nabi Muhammad kita dalam bahasa Arab, sehingga yang keluar dari mulut suci beliau adalah bahasa Arab, sehingga kemudian memahami makna yang terkandung di dalamnya juga masuk melalui pintu bahasa Arab. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran beberapa kali dikatakan Al-Quran dalam bahasa Arab. Mudah-mudahan dengan begitu kalian menggunakan akalnya. La'allakum ta'qilun. Jadi kahaya ain sad. Kemudian dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Jadi kita lihat di sini ada beberapa kata yang semuanya adalah sesuatu yang sangat memukau. Yang pertama adalah zikr. Zikru ini adalah peringatan. Zikr ini adalah terkadang juga Al-Quran disebut dengan ad-dzikr. Al-Quran nama lainnya adalah ad-dzikr, peringatan. Kita biasa juga menyebut kata zikr, zikrullah, itu dari kata zikr ini. Jadi peringatan atau pelajaran. Jadi bisa dikatakan zikru rahmati rabbika, berikanlah peringatan berkenaan dengan rahmat Tuhanmu. Rahmati rabbika. Ini rahmat yang disenderkan kepada Rabbuka. Rahmati rabbika. Rahmat Tuhanmu. Jadi peringatkanlah tentang rahmat Tuhanmu yang diberikannya kepada abdahu. Sini muncul lagi maqam abd. Jadi kita sudah beberapa kali membahas kata abd sebelumnya. Kita membahasnya secara intensif sejak surat Al-Isra ayat 1. Karena di surat Al-Isra ayat 1 Allah berfirman,
Subhanalladzi asra bi'abd. Yang dimaksud bi'abd di situ adalah Nabi Muhammad kita. Lalu kemudian di sini juga Allah menggunakan kata abdahu. Dan di sini yang dimaksud abdahu adalah Zakaria, Nabi Zakaria. Tapi intinya di sini juga adalah rahmat, zikru rahmati rabbika. Jadi Zakaria juga mendapatkan rahmat dari Tuhan. Kalau kemudian manusia bertingkat-tingkat, lalu kemudian tingkatan yang paling tinggi ada pada para nabi dan rasul, karena mereka adalah orang-orang suci, manusia suci yang tidak pernah berdosa, maka kalau kemudian nabi-nabi dan rasul juga dibikin hierarkinya, maka yang paling tinggi adalah 25 nabi dan rasul yang disebutkan secara spesifik dalam Al-Quran. 25 nabi dan rasul itu di ranking lagi, maka kemudian yang paling tinggi adalah 5 nabi ulul azmi, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad kita. Jadi 5 nabi besar ini disebut dengan ulul azmi. Kemudian kalau 5 nabi ulul azmi di ranking lagi, dibikin peringkatnya lagi, maka yang paling tinggi adalah Nabi Muhammad kita. Karena yang disebut dengan Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, semua nabi adalah cahaya, maka kemudian cahaya paling terang adalah cahaya Nabi Muhammad kita. Semua nabi mendapatkan rahmat, tetapi rahmat yang paling intensif adalah pada Nabi Muhammad kita. Sehingga Nabi Muhammad kita disebut dengan rahmatan lil alamin, atau disebut juga dengan Imamur Rahmah. Imamnya seluruh rahmat, Imamur Rahmah. Jadi Nabi Muhammad kita adalah rahmat. Dengan demikian di sini ada percikan Muhammad juga. Kenapa? Karena disebut dengan dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Jadi rahmat Tuhanmu yang juga dipancarkan kepada abd. Jadi kalau mencapai derajat abd, dia mendapatkan rahmat, dan yang disebutkan di sini secara khusus adalah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ini adalah 2 nabi di atasnya Nabi Isa. Nanti di atasnya Nabi Isa ada Nabi Yahya yang merupakan putra dari Nabi Zakaria. Jadi Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria itu bersambung menyambung di situ. 3 nabi berdekatan di situ. Jadi zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Apa yang akan dibicarakan berkenaan dengan Nabi Zakaria di sini? Kaitannya dengan rahmat Tuhanmu, dan kemudian disebut dengan abdahu, hambanya. Lalu kemudian dimulai dengan kata-kata zikru, dimulai dengan huruf muqatta'ah, dan kita tahu setiap setelah huruf muqatta'ah biasanya adalah kitab suci Al-Quran. Makanya kita sebut Al-Quran juga terkadang disebut dengan az-zikr. Rata-rata kalau habis muqatta'ah itu adalah kitab suci Al-Quran. Contohnya Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fi, Yasin, wal Qur'anil Hakim, dan seterusnya. Jadi selalu kalau setelah huruf muqatta'ah itu di belakangnya adalah Al-Quran ataukah kitab suci. Nah, jadi kita lihat bahwa di sini adalah rahmat, ya. Kemudian di sini mendapatkan maqam abad, ya. Jadi rahmat dan abad pada penekanannya di sini. Sekarang kita lihat ayat berikutnya. Ayat 3. Kita membayangkan Nabi Zakaria yang sudah sangat renta, yang sangat tua. Ya, kemudian jadi ceritanya dimulai dengan ketika. Jadi sudut cerita yang diambil dari Zakaria adalah, jadi ceritakanlah kepada manusia cerita tentang seorang hamba yang mendapatkan rahmat dari Tuhannya, yaitu Zakaria. Apanya yang diambil Zakaria dari sekian waktunya yang panjang, tua sekali, penekanannya atau sudut ceritanya, sudut pandangnya adalah ketika Nabi Zakaria berdoa. Jadi yang diangkat di sini adalah ketika Nabi Zakaria terus berdoa. Jadi yang diambil di sini sebagai klip potongan cerita Nabi Zakaria adalah saat Nabi Zakaria berdoa. Maka dikatakan yaitu ketika nada, dia berdoa, dia berseru Rabbahu. Jadi penekanannya pada nada, berseru, bermunajat Rabbahu kepada Tuhannya. Dengan nidaan, dengan seruan.
khafiyah, penuh dengan suara yang lembut. Jadi kalau Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, kepada Tuhannya bukan doa yang berteriak-teriak, tapi doa yang dengan suara yang lembut, khafiyah, penuh dengan rasa takut. Iznada rabbahu nidaan khafiyah. Ayat ini, ayat 3 juga menjelaskan kepada kita etika berdoa. Walau kita berdoa tidak perlu harus berteriak-teriak dan sebagainya. Ya, cukup kita berdoa dengan suara yang bisa didengar oleh diri kita sendiri, atau kalau kita memimpin doa cukup membaca doa yang bisa diterima oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, yang bisa mengaminkan doa itu. Jadi iznada rabbahu nidaan khafiyah. Tapi kata khafiyah di sini lebih kepada sikap batin. Sikap batinnya penuh dengan rasa takut. Kenapa? Karena dia meminta, dia berseru, dia berdoa, dia bermunajat kepada zat yang maha tinggi. Bukan kepada manusia, bukan kepada raja, tetapi kepada zat yang segala sesuatunya berasal darinya dan segala sesuatu akan kembali lagi kepadanya. Jadi dia berdoa, dia berseru, dia bermunajat kepada zat yang disebut dengan wajibul wujud, yang merupakan ada satu-satunya sebelum yang lain ada. Makanya karena berhadapan dengan zat yang maha tinggi, zat yang maha kuasa, maha perkasa, zat yang memiliki sifat jalal dan jamal, maka kemudian dia memanggilnya dengan khafiyah, dengan sikap hati yang tunduk. Apa isi doanya? Qala dia berkata, dia berdoa. Jadi isi doanya di sini. Qala. Dia katakan, Rabbi, wahai Tuhanku, inni wahanal azmu. Inni wahanal azmu. Wahai Tuhanku, sungguhnya aku ini wahanal azmu. Ya, telah ditimpa kelemahan tulang belulang. Maksudnya tulang belulangnya sudah lemah. Wahana itu lemah. Saya sudah lemah dalam hal tulang belulang. Jadi ini wahanal azmu minni, tulang belulangku sekarang sudah sedemikian lemah, sudah sedemikian rapuh. Jadi ini menunjukkan bahwa dia sudah sangat tua. Jadi jemaah sekalian, mengadukan hal kita kepada Allah tidak masalah, yang tidak boleh kepada manusia. Jadi mengadukan kelemahan kepada manusia. Sebabnya ada doa di dalam doa Kumail yang mengatakan, ya Allah, kasihanilah aku yang badannya sangat lemah ini. Ya. Irham da'fa badani. Ya Allah, kasihanilah da'fa badani, lemahnya badanku ini. Jadi artinya apa? Kita datang kepada Allah menunjukkan ketidakberdayaan kita. Ini yang ditunjukkan oleh Nabi Zakaria. Wahai Tuhanku, Rabbi, inni wahanal azmu minni. Jadi wahai Tuhanku, saya telah ditimpa keadaan yang sudah sangat tua, yang sudah sangat rentah, di mana tulang belulangku sudah sangat lemah. Kemudian wasta'ala ra'su syaiba. Wasta'ala, dan sudah penuh ar-ra'su, kepalaku. Jadi kepalaku ini sudah dipenuhi dengan syaiban, uban. Jadi tulang belulangku sudah sedemikian lemah, wahana. Lalu kemudian kepalaku juga sudah dipenuhi dengan syaiba, dengan uban. Jadi kepalaku sudah ubanan semuanya. Badanku sudah lemah, tulang belulangku sudah rapuh. Dan sampai kini walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Wahai Tuhanku, sampai sekarang pun juga lam akun bidu'aika rabbi, wahai Tuhanku, saya tidak pernah berputus asa. Saya tidak pernah berkecil hati. Saya tidak pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, walaupun hingga kini di usiaku seperti ini permintaanku belum terkabulkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, lihatlah bagaimana sabarnya seorang nabi. Dari usianya muda, pada saat dia sudah menikah, dia sudah berdoa, meminta keturunan. Sekarang tulang belulangnya sudah lemah, kepalanya semuanya sudah ubanan, tetapi dia mengatakan kendati pun doanya belum terijabah, artinya belum punya anak,
tetapi lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, saya tidak pernah kecewa. Saya tidak pernah berputus asa di dalam hal berdoa, menyeru kepadamu bidu'aika. Saya tidak pernah kecewa, putus asa, dan berkecil hati dalam berdoa kepadamu. Jadi apa yang bisa kita tangkap di sini bahwa yang namanya Nabi itu tidak pernah berpikir negatif kepada Rabb-nya, kepada Tuhannya. Tidak pernah bersikap apatis terhadap Tuhannya. Walaupun pada faktanya sudah sedemikian tuanya belum punya anak. Tetapi selalu dia berpikir seperti mana yang kita pelajari di cerita surat Al-Kahfi. Ketika seorang abad hamba, yaitu kita sebut dengan Khidir, mengajarkan kepada Musa tentang memahami hakikat di balik kejadian-kejadian. Jadi Nabi Zakaria di sini memahami hakikat di balik kejadian-kejadian, sehingga dia melihat bahwa apapun yang terjadi, termasuk dengan belum punya anaknya sampai detik itu, adalah merupakan perbuatan dan rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya tidak pernah berputus asa, tidak pernah berputus asa dengan kondisi yang terjadi pada dirinya. Jadi lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Bapak Ibu yang saya berbahagia, marilah kita jujur pada diri-diri kita masing-masing, termasuk saya Al-Fakir ini. Sering sekali kita, Bapak Ibu sekalian, setelah berdoa beberapa kali putus asa. Bahkan seakan-akan kita marah kepadanya, kepada Allah. Saya sudah sholat, saya sudah melakukan ini dan itu, tetapi Allah kok saya seperti ini? Ya semakin dunianya semakin berantakan, rezekinya semakin sempit, semakin sering kena tipu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan sebagainya. Sering sekali kita mengadu seperti itu. Dan seakan-akan kejadian itu kita hubungkan dengan Allah. Seakan-akan Allah itu tidak dekat dan tidak perhatikan kepada kita. Jadi marilah kita belajar bagaimana bersikap dalam doa seperti mana yang diajarkan oleh Nabi Zakaria di sini. Yaitu walaupun sudah sangat terentah, tulang belulangnya sudah sangat terapuh, kepalanya semuanya sudah ditumbuhi uban. Tetapi apa katanya? Lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Wahai Tuhanku, saya tidak pernah berputus asa. Saya tidak pernah kecewa dalam hal berdoa kepadamu. Inilah dia ilustrasi bagaimana Nabi Zakaria terus berdoa. Lalu apa kata Nabi Zakaria? Wa inni, dan sungguhnya aku ini, khiftu, yang aku takutkan. Artinya bahwa yang saya pikirkan ini adalah bukan diri saya sebetulnya, tetapi al-mawali, siapa gerangan yang akan meneruskan tugas-tugas kenabianku ini. Mawali di sini artinya wali penerus. Jadi yang saya khawatirkan, yang saya tidak ingin terjadi wahai Allah adalah kalau saya sekarang meninggal dunia, lalu siapa meneruskan tugas-tugas kenabianku ini? Siapa meneruskan agama ini ya Allah? Siapa meneruskan risalah ini kepada seluruh manusia? Jadi kita lihat kekhawatirannya bukan pada dirinya, bukan kepada turunan biologisnya, tetapi al-mawali. Al-mawali di situ adalah bukan anak secara biologis saja, tetapi penerus kenabian, pelanjut risalah kenabian. Ini dari sini kita bisa belajar bahwa yang namanya nabi-nabi, penerusnya itu adalah dari keturunannya. Tidak pernah dari pihak-pihak lain yang hanya misalnya berguru kepadanya saja, kecuali kalau dia tidak punya keturunan. Jadi sini kita lihat bahwa dia berdoa dan berdoa terus-menerus untuk meminta keturunan agar ada yang meneruskan tugas kenabiannya. Jadi di sini Al-Quran mengajarkan kepada kita, dan dimulai dengan huruf muqatta yang panjang, yaitu ka, ha, ya, ain, shad tadinya. Baru dimulai dengan kata-kata zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Berikan peringatan, ingatkan. Ini kata-kata zikr artinya pelajaran. Jadi pelajaran ini mengajarkan kepada kita bahwa agama Allah, agama langit hanya bisa diteruskan oleh manusia langit juga. Agama langit, agama ilahi hanya bisa diteruskan oleh tokoh, sosok, person yang juga mendapatkan pengakuan dan pengangkatan resmi dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh asal saja.
Kenapa? Karena kalau kemudian agama samawi ini, agama ilahi ini diteruskan oleh orang yang tidak mendapatkan pengakuan ilahi atas kesuciannya, maka kemudian agama menjadi agama bumi. Diteruskan oleh manusia bumi yang masih terikat cintanya kepada bumi, yang bahkan kemudian belum mampu melawan hawa nafsunya, melawan subjektivitasnya, melawan keinginan-keinginan pribadinya. Nanti kalau ini yang terjadi, maka agama menjadi berpecah belah. Semakin banyak. Ada yang meneruskan agama tidak suci, nanti terjadi lagi yang banyak lagi. Akhirnya agama menjadi tidak lagi bersikap sentralistik. Yang sentralistiknya agama itu adalah sentralistik yang terikat dengan langit. Jadi sentralistiknya agama itu dari seluruh dunia berpusat pada satu tokoh, pada satu oknum, karena oknum ini adalah merupakan tali yang Allah ulurkan ke bumi. Dia merupakan tali Allah, hablullah namanya. Sehingga kemudian siapa saja yang berpegang kepada perwalian orang itu hakikatnya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah juga menjadi maulanya. Anta maulana, kita berkata begitu. Kita berhak mengatakan kepada Allah anta maulana apabila kita berwali kepada manusia yang Allah berikan otoritas untuk itu. Inilah yang ditakutkan oleh Nabi Zakaria. Wa inni khiftul mawali. Sungguhnya yang aku takutkan ya Allah adalah al-mawali. Sampai sekarang tidak ada penerusku. Siapa lagi yang menerusku? Yakin dan percaya Nabi Zakaria punya banyak sahabat-sahabat, punya banyak kawan-kawan, punya banyak murid-murid yang belajar kepadanya. Tetapi dari pandangan Zakaria, tidak ada di antara mereka yang berkategori suci, sehingga kemudian tidak mungkin agama diteruskan oleh mereka. Wa inni khiftul mawali min wara'i, sepeninggalku. Min wara'i. Yang aku takutkan adalah sepeninggalku, min wara'i. Wa kanat imraati, sementara dan adalah imraati, istriku. Sementara imraati, istriku, akiran, mandul. Bapak Ibu sekalian, yang namanya mandul itu secara biologis tidak mungkin melahirkan. Kalau kita lihat ini bukan hanya mandul, tetapi sangat mungkin juga sudah melewati masa-masa reproduksinya. Kenapa? Karena suaminya juga sudah sedemikian tua. Ya, kalau misalnya suaminya sudah berumur 80-an tahun, sangat mungkin juga istrinya sudah melewati masa-masa produktifnya sebagai seorang wanita. Kalau bahasa biologis, masa kedokterannya sudah masuk masa menopause. Sehingga tidak mungkin secara biologis melahirkan. Tetapi walaupun secara biologis tidak mungkin melahirkan, ini akhir atau menopause, tetapi ingat, tetapi seakan-akan, walaupun seakan-akan pintu biologis itu sudah tertutup, tetapi harapan Nabi Zakaria kepada Tuhannya tidak pernah pupus, tidak pernah sirna. Sampai kita lihat di sini masih dia meminta. Dia sebutkan bahwa wa kanat imraati, dan adalah istriku itu adalah akhiran, tetapi coba lihat apa di belakangnya. Fahabli min ladunka waliyan. Fahabli min ladunka, ya Allah karuniakanlah kepadaku min ladunka, dari sisimu, wali, seorang wali. Coba lihat. Jadi yang diminta adalah wali. Jadi wali itu tidak boleh dibuat. Wali itu adalah domain Allah. Jadi tidak boleh wali itu diangkat oleh manusia. Wali itu diangkat oleh Allah. Mana buktinya? Ini kita lihat. Nabi Zakaria minta habli, ya Allah karuniakanlah, habl, fahabli, karuniakanlah kepadaku, min, dari ladung kasisimu. Coba lihat, dari sisimu, walian, wali. Jadi namanya wali itu harus dari sisi Allah. Artinya Allah yang pilih. Ya, wali ya. Kalau di surat surat Ali Imran, dia katakan Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan. Itu sebutkan. Jadi wali ini harus merupakan zuriat Nabi yang suci kalau kita kawinkan. Coba Bapak Ibu perhatikan ayat 5 ini. Ini ayat 5 ya. Surat Maryam surat 19. Ya, kita lihat cerita Maryam di surat Ali Imran. Kalau Imran itu adalah ayahnya Maryam. Sedangkan surat yang kita baca sekarang adalah suratnya Maryam, namanya Maryam.
Imran jadi Maryam binti Imran. Ya, kita lihat di surat Ali Imran. Ini sudah ada saya persiapkan tadi. Nah, jemaah sekalian, di sini kita lihat bagaimana Nabi Zakaria meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di tempatnya, ya, di tempatnya Maryam. Jadi ingat, Nabi Zakaria yang memelihara Maryam. Nabi Zakaria menempatkan Maryam di sebuah tempat yang disebut dengan mihrab. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya Maryam, dia menemukan makanan di sana. Karena menemukan di sana mukjizat, maka hunalika da'a Zakaria. Hunalika da'a Zakaria. Disitulah Nabi Zakaria berdoa. Ya, ini. Hunalika da'a Zakaria. Hunalika, disitulah, di tempatnya, ya, hunalika itu di tempatnya Maryam. Da'a Zakaria, Nabi Zakaria berdoa. Kalau di surat Ali Imran cerita Maryam dulu baru Nabi Zakaria. Di surat Maryam cerita Zakaria dulu, nanti baru Maryam. Jadi terbalik. Jadi di atas ini adalah cerita Maryam. Sekarang di tempatnya Maryam ada mujizat. Hunalika, disitulah da'a Zakaria. Nabi Zakaria berdoa. Jadi da'a Zakaria. Yang tadi juga dipanjatkan doanya di surat Maryam awal tadi. Rabbahu, kepada Tuhannya. Da'a Zakaria Rabbahu, dia berdoa kepada Tuhannya. Qala, Nabi Zakaria berkata, Rabbi, wahai Tuhanku. Nih doanya Bapak sekalian. Jadi bisa mengambil dua-duanya. Ya, ini doa bagus kalau di antara Bapak Ibu sekalian yang ingin punya anak lagi, atau punya anak yang akan menikah dan belum punya anak dan pengen punya anak lagi, nah ini doa yang bagus. Qala, Nabi Zakaria berdoa, Rabbi, wahai Tuhanku, habli, ini mirip, habli min ladunka, ini sama kan? Habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan. Jadi bedanya ada di sini. Jadi bedanya jemaah sekalian ada di sini. Ya. Dzurriyyatan thayyibatan. Kalau di sana tadi habli min ladunka waliyan, kan begitu. Jadi bedanya pada waliyan. Jadi yang namanya wali itu, wali dalam pengertian tempat kita nanti berwilayah, harus merupakan zuriatan thayyibatan, keturunan suci dari seorang nabi. Kita lihat ini Nabi Zakaria, ini Nabi Zakaria di sini, ya, Zakaria ya, meminta supaya diberikan, ya, supaya diberikan ini, ya, keturunan yang suci, ya, ini zuriatan thayyibatan, zuriatan thayyibatan. Ya. Jadi da'a Zakaria berdoa kepada Allah, kepada Tuhannya, apa? Supaya diberikan zuriatan thayyibatan. Zuriat keturunan, tapi tidak sembarang keturunan, yaitu keturunan suci. Thayyibah itu keturunan suci. Ya, untuk apa? Menunjukkan bahwa yang bisa meneruskan agama itu harus keturunan suci dari nabi yang suci. Da'a Zakaria Rabbahu, Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Karena sungguhnya engkaulah Tuhan yang Maha mendengar doa. Innaka sami'ud du'a. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa kita hafal doa ini, Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Kalau di sini tadi hanya sampai pada tingkat waliyan, waliyan ini. Ya, jadi di sini adalah waliyan. Wa inni khiftu al-mawali min wara'i wa kanat imrati akhiran fahabli min ladunka. Jadi bedanya fahabli min ladunka tadi zurriyatan thayyibatan. Kalau di sini fahabli min ladunka waliyan. Kenapa berbeda? Itulah Al-Qur'an caranya menjelaskan apa yang disebut dengan wali. Jadi namanya wali itu yang meneruskan tugas kenabian sebelumnya harus merupakan zuriat daripada sang nabi, dan tidak semua zuriat tetapi zuriatan thayyibatan. Persis pada saat Nabi Ibrahim diangkat jadi imam dan dia mengatakan wa min zurriyati, dari zuriatku. Lalu Allah mengatakan la yanalu ahdi zalimin,
zuriatmu, tetapi tidak berlaku pada zuriatmu yang melakukan kezaliman alias tidak thayyibatan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, saya kira sangat jelas ini Al-Quran sebetulnya. Bahwa Al-Quran itu intinya adalah menjelaskan bahwa agama itu adalah seperti tali yang tidak boleh keluar. Dia selalu harus dipimpin, dibawa oleh kelanjutan daripada tali sebelumnya. Namanya tali zuriatan thayyibatan. Tali itu yang disebut dengan wali juga. Jadi tidak boleh sembarang wali di sini. Kita boleh memberikan gelar-gelar wali kepada manusia, tetapi itu bukan wali ilahi. Itu bukan wali Allah. Itu adalah wali, gelaran-gelaran yang kita berikan sebagai penghormatan kepadanya. Tetapi wali Allah yang dibicarakan dalam Al-Quran adalah wali yang memang dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tugasnya adalah meneruskan tugas-tugas kenabian sebelumnya. Supaya agama tetap menjadi agama samawi, risalah tetap menjadi risalah ilahi. Tidak keluar menjadi penafsiran manusia-manusia yang tidak selesai dengan dirinya sendiri. Ini adalah ilustrasi bagaimana seorang nabi selalu mendidik anak keturunannya untuk meneruskan tugas-tugas kenabiannya. Ingat tadi, jadi dia mengatakan, ya, kita kembali ke atas tadi, ya ini tadi, wa inni khiftul mawali min warai wa kanat imraati akhiran fahabli min ladunka waliyan. Untuk apa? Nah, sambungannya di sini nih. Untuk apa? Yarisuni, supaya mewarisi aku. Perhatikan, mewarisi aku. Mewarisi aku dalam hal apa? Pasti bukan mewarisi rumahnya. Pasti bukan mewarisi harta bendanya. Tapi mewarisi kenabianku, yarisuni, mewarisi kenabianku, wa yarisu min ali Yaquba, dan mewarisi keluarga Yakub, kenabian dari keluarga Yakub. Dan berarti mewarisi kenabian dari keluarga Ibrahim. Jadi kita lihat di Mas Keserba. Jadi artinya apa? Yang namanya pembawa agama yang sah berdasarkan Al-Quran adalah harus merupakan turun-temurun ke atas sampai kepada Nabi yang di atas, dan Nabi di atas kita adalah Nabi Ibrahim. Karena sejak Nabi Ibrahim sampai sekarang namanya Millah Ibrahim. Makanya kata-kata Ali Ibrahim, Ali Yaqub berarti Ali Ibrahim. Jadi Ali Yaqub berarti Ali Ibrahim. Karena Yakub adalah bin Ishak bin Ibrahim. Ya. Jadi agar anak itu nanti mewarisi kenabianku, mewarisi tugas-tugas kerasulanku, mewarisi kitab suci yang saya emban, yaitu Taurat dan Zabur, wa yarisu min ali Yakub, dan sekaligus mewarisi kenabian dari silsilah Nabi Yakub yang kita tarik ke atas sampai kepada Nabi Ibrahim, tarik ke atas sampai kepada Nabi Soleh, tarik ke atas sampai kepada Nabi Hud, tarik ke atas ketemu dengan Nabi Nuh, tarik ke atas ketemu dengan Nabi Idris, tarik ke atas ketemu dengan Nabi Adam alaihi wassalatu wassalam. Ketemu dengan mereka semuanya. Itu yang disebut dengan hablullah. Itu yang dimaksud dengan wa'tasimu bihablillahi jami'an. Apabila agama tidak kembali kepada tali seperti ini, yakin agama tidak akan mungkin kembali berjaya. Agama hanya akan menjadi objek-objek kepentingan-kepentingan konstituensi saja. Agama hanya akan menjadi objek-objek kepentingan politik belaka saja. Agama hanya akan menjadi alat-alat bargaining posisi kekuasaan saja. Agama tidak akan mungkin berharkat dan bermartabat lagi. Agama nanti hanya menjadi permainan pihak-pihak kekuasaan besar untuk jadikan sebagai alat-alat untuk melanggengkan hegemoni kekuasaan global mereka. Agama seperti kata Nabi hanya seperti buih di lautan. Agama seperti kata Nabi hanya seperti makanan di atas meja makan. Jadi yarisuni wa yarisu min ali Yaqubah. Mewarisi aku dan mewarisi keluarga Yakub. Wa yarisu min ali Yaqubah. Mewarisi. Nah, Mas Keser bahagia, berarti nanti yang akan mewarisi bumi adalah turunan-turunan mereka ke bawah. Wa ja'alhu, dan jadikanlah dia Tuhan. Maksudnya dia itu anak yang kuminta tadi, wali yang kuminta, Rabbi Rodiya. Waj'alhu Rabbi, dan jadikanlah dia wahai Tuhanku Rodiya, yang diridhoi. Ingat, Rodiya, yang diridhoi. Apa artinya diridhoi?
mendapatkan justifikasi, mendapatkan penugasan, mendapatkan pembenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Radhiya. Jadi Rabbi radhiya. Di kata-kata dalam Al-Qur'an radhiyallahu anhu radu'an itu tidak sembarang berlaku. Radhiyallahu anhu radu'an adalah person-person orang-orang yang benar-benar hanya ridho kepada Allah Subhanahu wa taala saja dalam menjalankan tugas-tugasnya. Di ceritanya nanti kemudian Nabi Zakaria dikaruniai seorang anak, ya, namanya Yahya. Nah, di sini kita lihat, ya Zakaria. Jadi pada saat Nabi Zakaria tadi berdoa, Rabbi habli min ladunka waliyan di surat Maryam, Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibatan innaka samiud du'a di surat Ali Imran, ditambah di dalam surat Maryam, yarisuni wa yarisu ala Yakub dan mewarisi keluarga Yakub, maka tiba-tiba datang malaikat kepadanya atas utusan Allah berkata, ya Zakaria inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Wahai Zakaria, sungguhnya kami nubashiruka memberikan kabar gembira kepadamu. Ya, nubashiruka kami memberikan kabar gembira kepadamu, ini nubashiruka bi ghulamin dengan datangnya anak laki-laki, bi ghulamin. Ya. Gulam itu anak laki-laki. Langsung dengan namanya ismuhu, langsung diberikan nama yaitu Yahya. Jadi namanya Yahya. Langsung berikan nama. Jadi ya Zakaria inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qabl samia. Nama ini adalah nama pertama yang dipakai oleh manusia. Lam naj'al lahu, kami belum pernah menjadikan nama itu min qabl sebelumnya sebagai nama. Jadi belum pernah ada yang menggunakan itu nama sebelumnya. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, kalau nabi-nabi itu selalu menggunakan nama baru. Tidak ada nabi yang double namanya. Setiap nabi berbeda-beda namanya, dan setiap nabi datang tidak ada nama yang menggunakan namanya sebelum nabi tersebut. Walaupun itu bahasa sederhana, Muhammad itu bahasa Arab biasa saja. Jadi kata Muhammad itu dari kata Hamidah, dan itu adalah bahasa Arab sehari-hari. Tetapi yang aneh adalah sejak adanya namanya orang Arab di sekitar Mekah dan sekitarnya, bahkan sejarah Arab tidak pernah ada nama Muhammad. Luar biasa. Tidak pernah ada nama Muhammad. Tidak pernah ada nama Muhammad. Begitu juga ketika Nabi Muhammad kita memberikan nama kepada sepupu dan sekaligus sahabatnya, yaitu Sayyidina Ali. Ingat, orang tuanya Ali memberikan nama kepadanya Haidar, tetapi Nabi Muhammad memberikan nama kepadanya Ali, itu juga tidak pernah dipakai sebelumnya. Tidak ada manusia manapun yang menggunakan kata Ali sebelumnya. Padahal Ali itu juga bahasa Arab, artinya yang maha tinggi. Tinggi. Aliyun. Nah, jadi jemaah sekalian, inilah yang terjadi. Keanehan-keanehan, keajaiban-keajaiban terjadi di dalam kenabian. Jadi inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia. Jadi langsung dapat kabar gembira. Inna di sini karena melalui malaikat. Jadi walaupun disebutkan Allah berfirman, tapi ini melalui malaikat. Kita bisa lihat ini mirip di surat yang tadi nih, ya. Jadi tadi di sini surat Maryam, surat Ali Imran. Hunalika, di tempatnya Maryam itulah Nabi Zakaria berdoa, da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Lalu kemudian fanadathul malaika. Sebutkan malaikat di sini. Ya, jadi fanadathul malaika. Ya. Tiba-tiba malaikat datang kemudian ya berseru. Fanadathul malaika. Wa huwa qa'imun yusalli, ketika dia sedang salat. Ini menunjukkan bahwa Nabi Zakaria tadi berdoa di dalam salatnya. Jadi masih dalam keadaan salat. Wa huwa qa'imun yusalli, ketika dia sedang berdiri, sedang salat dan berdoa. Fil mihrab, di mihrabnya Maryam. Ya, jadi di mihrabnya Maryam. Fil mihrab. Apa kata malaikat? Annallaha, sesungguhnya Allah yubashiruka,
memberikan kabar gembira kepadamu bi Yahya, dengan akan datangnya seorang anak bernama Yahya. Sama tadi di sini. Ya. Jadi di sini pun juga tadi katakan nubasyiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Ini sama. Ya. Annallaha yubasyiruka bi Yahya. Siapa Yahya itu? Jadi di sini sebutkan siapakah Nabi Yahya ini? Yang namanya tidak pernah dipakai sebelumnya. Dia katakan musaddiqan bi kalimati minallah. Dia datang membenarkan kalimat dari Allah. Nah, kalimat dari Allah itu siapa? Kalimat dari Allah adalah Nabi. Jadi kalimat itu bukan hanya firman, tetapi sosok. Yang dalam sosok itu terjelma firman-firman Allah. Karena sosok itu adalah merupakan padanan sempurna daripada kalam Allah. Maka disebut dengan musaddiqan bi kalimatin minallah. Siapakah namanya nanti kalimat itu? Namanya ismuhu Isa bin Maryam. Namanya nantinya kalimat itu adalah Nabi Isa. Jadi dia datang musaddiqan bi kalimatin. Berarti siapa nanti kalimat Nabi Isa? Siapa Nabi Isa? Salah seorang nabi dari keturunan Ibrahim melalui Ishak yang diangkat ke atas. Lalu kemudian dia gaib. Ya, dia keluar dari ruang waktu. Tidak terjangkau panca indera, tetapi secara tubuh ragawi masih ada. Hanya saja lepas dari orbit ruang dan waktu. Jadi namanya kalimat. Jadi musaddiqan bi kalimati minallah. Wa sayyidan, dia adalah sayyid. Wa hasura, dia adalah orang yang terpelihara. Wa nabiyan, dia mendapatkan gelar kenabian. Minas sholihin, dari galangan orang-orang soleh yang akan berkuasa di akhir zaman nantinya. Minas sholihin. Nah, jadi begitu ya di sini. Ya. Ya Zakaria inna nubasyiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia. Kami belum pernah memberikan nama itu sebelumnya. Jadi tidak ada nabi manapun, bahkan tidak ada manusia manapun yang menggunakan nama Yahya sebelumnya. Walaupun Yahya sendiri juga adalah dari bahasa Arab. Ya, maksudnya seasal kata dari bahasa Arab. Yahya itu dari kata haya, hidup. Ya, Yahya itu artinya hidup. Sekarang ini adalah ilustrasi tentang istrinya Nabi Zakaria yang akhir tadi. Kemudian begitu Nabi Zakaria mendapatkan informasi dia akan punya anak, qala, dia berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, anna yakunu li gulam. Apakah Nabi Zakaria tidak percaya kalau dia akan punya anak sementara istrinya akhir? Percaya. Tapi dia loh, ini diberikan dalam Al-Quran untuk kita semuanya. Bahwa sebetulnya nabi-nabi itu lahir sebetulnya terkadang tidak melalui proses biologis. Walaupun punya ibu, walaupun punya ayah. Dari mana kita tahu contohnya ini? Ya namanya Nabi Zakaria, ibunya itu sudah tidak mungkin melahirkan. Ayahnya pun sudah sangat rentah. Ya. Makanya kemudian Nabi Zakaria pun juga mempertanyakan kenapa bisa. Untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan bahwa dia tahu persis dirinya bahwa tidak mungkin punya anak secara biologis. Artinya Nabi Zakaria tahu bahwa secara biologis tidak mungkin punya anak. Maka dia katakan, qala Rabbi, wa Tuhanku, anna yakunu li gulam. Bagaimana aku bisa punya gulam, punya anak laki-laki? Wa kanat imraati, sementara istriku ya adalah akhiran, seorang yang sudah mandul. Ya. Sementara wakada balagtu, aku pun juga balagtu, sudah sampai pada minal kibari aitiyah, sudah sangat tua. Jadi artinya apa? Ini bahasa halus menunjukkan bahwa dia pun juga sudah tidak mungkin punya anak. Ini adalah pengakuan bahwa secara biologis saya pun juga, kata dia, minal kibari aitiyah, sudah sangat-sangat tua. Ya, tidak mungkin punya anak. Jadi ini bahasa halus untuk menunjukkan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak mungkin punya anak. Artinya potensi biologis keduanya tidak mungkin punya anak. Makanya dia katakan di sini, anna yakunu li gulam, bagaimana aku bisa punya gulam, punya anak. Sementara istriku adalah mandul dan aku sendiri adalah al-kibar aitiyah. Saya sudah sangat tua. Saya sudah sangat terentah. Ya. Najib Mas Kaiser bahagia. Apa jawaban Allah di ayat berikutnya ini? Ya.
Jadi nanti ini adalah ilustrasi tentang lahirnya seorang anak yang namanya Nabi Yahya. Apa jawaban Allah? Qala. Allah menjawab melalui malaikat tentunya. Qala kadzalika qala rabbuka. Begitulah. Jadi qala Allah berfirman kadzalika, begitulah. Ya. Artinya itulah ketentuan aku, ketentuan Allah. Qala, lalu kemudian Allah berfirman lagi, Rabbuka huwa alayya hayyinun. Qala rabbuka, Tuhanmu berfirman, ya, qala rabbuka huwa alayya, tentu berfirman disampaikan kepada Nabi Zakaria melalui malaikat tadi. Apa katanya? Huwa, ya, dia, alayya, atasku, hayyinun, maksudnya di sini lahirnya anak, huwa anak seperti itu, alayya bagi saya, hayyinun muda, kata Tuhan. Ini qala rabbuka. Tuhan berfirman bahwa huwa, bahwa untuk dia melahirkan istrimu anak, artinya untuk membuat istrimu hamil, alayya bagiku, kata Tuhan, adalah hayyinun, sangat mudah. Kenapa sangat mudah? Nah, ini penjelasannya di belakang. Wa qad khalaqtuka, dan sungguh aku telah menciptakan kamu. Wa qad khalaqtuka, aku sungguh telah menciptakan kamu. Min qabl, sebelumnya. Jadi kalian ini sebelumnya aku ciptakan. Walam taku syai'a, padahal sebelumnya kamu belum ada sesuatu. Jadi kalian lahir dari tidak ada, kurang lebih begitulah kalau kita bahasakan. Sungguh aku telah menciptakan kamu sebelumnya, sementara sebelum kamu tercipta, kamu adalah tidak disebut apa-apa. Walam taku syai'a. Ini mirip dengan surat Ad-Dahr. Hal ata alal insani hainum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Lam yakun syai'an madhkura. Surat Ad-Dahr. Bukankah telah datang kepada manusia di dalam rentang Ad-Dahr waktu itu, di mana manusia pernah tidak ada sama sekali. Tidak bisa disebut apapun juga. Sebelum kita masuk, hadir di rahim ibu kita, kita tidak bisa disebut apa-apa. Bahkan sebelum orang tua kita, ayah ibu kita nikah, kita tidak bisa disebut apa-apa. Kita tidak tahu di mana posisinya. Bahkan sebelum orang tua kita lahir, kita tidak tahu di mana posisi kita. Tidak ada di antara Bapak Ibu sekalian yang tahu di mana posisinya 500 tahun yang lalu. Ketika ayah, ibu, kakek, neneknya belum lahir. Kita tidak tahu. Maka Allah mengatakan, kenapa kamu heran? Kata Allah ini kepada Nabi Zakaria, wa qad khalaqtuka, sungguh aku telah menciptakan kamu min qabl, sebelumnya. Walam taku syai'a, padahal sebelum itu kamu tidak bisa disebut apa-apa. Walam taku syai'a, kamu belum bisa disebut apa-apa. Jadi artinya apa Bapak Ibu sekalian? Dari sini kita lihat bahwa proses kelahiran para nabi itu adalah melalui proses ekstra alamiah. Ya, kita lihat, jadi seakan-akan Allah hanya langsung menempatkan janin itu di dalam rahim seorang wanita tua yang bernama Imra'atu Zakaria, istrinya Zakaria. Imra'atu Zakaria adalah akhir. Zakaria sendiri adalah sudah sangat tua. Al-Kibar Al-Itiyah, dia sudah sangat tua. Itu istrinya, itu Nabi Zakaria. Tetapi kenapa bisa lahir? Nah, hal yang sama nanti terjadi pada Maryam. Tidak lama setelah ini nanti Maryam juga hamil, melahirkan seorang anak laki-laki. Walaupun dia wanita, tapi wanita suci, lahir seorang anak laki-laki. Anak laki-laki itu menyandang gelar kenabian. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa nanti penerus kenabian harus dari laki-laki. Buktinya Nabi Isa nanti menjadi nabi besar, justru lahir dari rahim seorang wanita suci, namanya Maryam. Jemaah sekalian, mengertikah kita bahwa semua isi Al-Quran berbicara tentang Muhammad bin Abdullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ini semuanya berbicara tentang Nabi Muhammad kita, tentang siapa harusnya meneruskan tugas-tugas kenabian Nabi Muhammad, dan siapa sebetulnya yang disebut dengan Sayyidah Fatimah Zahra, yang sebetulnya nanti melahirkan cucu-cucu daripada Nabi Muhammad kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti mana kita lihat cerita dalam ayat-ayat seperti ini. Jadi ini semuanya arahnya sangat-sangat kelihatan. Ya. Maka
Allah berfirman, kadzalika qala rabbuka huwa alayya hayyinun wa qad khalaqtu min qablu wa lam taku syai'a. Ini juga tadi mirip disebutkan di sini. Qala, Nabi Zakaria juga menjawab. Qala, Rabbi wahai Tuhanku, anna yakunu li gulam. Bagaimana aku bisa mendapatkan anak? Ini sama di surat Ali Imran. Ya. Bagaimana aku bisa mendapatkan gulamun? Wa qad balagani. Jadi yang dibicarakan pertama kali di sini adalah dirinya. Wa qad balagani al kibaru. Saya sendiri ini sudah sangat tua. Wa qad balagani al kibaru. Wa mraati akhirun. Begitu juga istriku adalah akhir. Ya. Imraati akhirun. Jadi istriku adalah seorang akhir. Ya. Tapi apa jawaban Allah melalui malaikat? Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Begitulah Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Jadi apa saja yang Dia kehendaki. Jadi dari sini kita lihat di sekalian bahwa kalau perbuatan Tuhan tidak perlu melalui proses, tidak perlu melalui hukum alam. Jadi kemudian Allah kemudian menyimpan yang disebut dengan al-baqiyatus shalihat yang nanti kemudian turun di akhir zaman, itu bagi Allah tidak susah. Kalau Allah nanti mengangkat Nabi Isa lalu kemudian tidak tersentuh oleh orang-orang yang membunuhnya, itu tidak susah bagi Tuhan. Qala, Allah berfirman, kadzalika Allah yaf'alu ma yasha. Begitulah Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Jadi Allah melakukan apa yang dikehendaki. Allahu yaf'alu ma yasha. Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Di tempat lain dikatakan Allah yaf'alu ma yurid. Allah melakukan apa yang Dia inginkan. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi kita lihat bahwa Al-Quran itu adalah caranya Tuhan mengajari kita bahwa ada realitas, ada alam, ada power di atas alam dunia ini. Alam dunia ini bukanlah alam paling tinggi. Alam dunia ini justru alam paling bawah. Dalam hierarki alam dunia alam paling bawah. Di atasnya ada alam. Nah, setiap kita membaca ayat-ayat Al-Quran, mengajarkan kita bahwa alam bawah ini adalah takluk kepada alam atas. Dan mulai daripada hierarkinya, daripada Allah sampai ke bawah, semuanya adalah merupakan kehendaknya, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jemaah sekalian berbahagia, karena Allah telah menjawab, begitulah kalau Allah menghendaki. Apa kata Nabi Zakaria? Qala Rabbi ja'alli ayatan. Ya Allah, kalau memang aku akan punya anak laki-laki yang bernama Yahya, istriku akan hamil, maka ya Allah, berikan kepada saya ayat tanda. Berikan kepada saya ayat tanda bahwa istriku telah hamil. Karena kan kalau wanita sudah tidak produktif kan tidak menstruasi lagi. Terus apa tandanya pada saat itu? Maka Nabi Zakaria minta, ya Allah berikan aku tanda kalau istriku telah hamil. Qala, Allah berfirman, ayatuka, tanda yang datang kepadamu adalah alla tukalliman nasa salasata ayyamin illa ramza. Tandanya ialah tiba-tiba nanti kamu tidak bisa berbicara kepada manusia selama 3 hari. Jadi kalau kamu tiba-tiba gagu, tiba-tiba tidak bisa berbicara selama 3 hari kepada manusia illa ramza, kecuali syarat, itulah tanda bahwa istrimu sudah hamil. Tugas kamu sekarang adalah wadhkur rabbaka katsiran, sebutlah nama Tuhanmu banyak-banyak, wasabbih bil asyi wal ibkar. Bertasbihlah kepadanya di waktu malam dan pagi hari. Bil asyi di waktu isya, malam, wal ibkar dan di waktu pagi. Begitu juga di sini disebutkan juga ayat 10. Qala, jadi Nabi Zakaria berkata, Rabbi wahai Tuhanku, ij'al li ayatan. Wahai Tuhanku, kalau memang nanti istriku telah hamil, maka Rabbi wahai Tuhanku, ij'al li ayatan. Berikan kepada saya satu ayat, bahwa istriku telah hamil. Kalau sudah benar-benar hamil nantinya, ayatan, tanda. Qala, Allah berfirman, ayatuka, tanda yang akan datang kepadamu
pada saat istrimu sudah mulai hamil, Allah tukalliman nasa, yaitu kamu tidak bisa berbicara kepada manusia salah layalin 3 malam. Jadi di sini 3 malam. Ya. Kamu tidak akan bisa berbicara kepada manusia 3 malam. Ya, kalau di sini tadi salah satu ayamin 3 hari. Kalau di sini adalah salah satu layalin 3 malam. Jadi pakai malam di sini. Jadi kalau kita gabungkan yaitu 3 hari 3 malam. Kalau 3 hari saja kan bisa saja 2 malam. Ya, jadi oleh sebab itulah 3 hari 3 malam. Bisa saja 3 malam cuma 2 hari gitu. Jadi dengan demikian di sini penggunaan kata malam di surat Al-Imran adalah hari menunjukkan bahwa Nabi Zakaria tidak bisa berbicara kepada manusia sebagai isyarat istrinya hamil, tidak bisa berbicara 3 hari 3 malam, sawiyah, sama. Maksudnya 3 hari 3 malam itu full. Kita artikan sawiyah itu full. 3 hari 3 malam full tidak bisa berbicara. Ya, jadi dengan demikian ya sekalian berbahagia, lengkaplah syarat yang diminta oleh Nabi Zakaria, yaitu ada tanda kalau istrinya akan hamil. Intinya jemaah sekalian dalam 10 ayat pertama surat Maryam ini menunjukkan kepada kita bahwa nabi-nabi itu yang sangat diresahkan adalah ketika tidak ada pelanjut kenabiannya. Ingat, tidak ada pelanjut kenabiannya. Bukan mewarisi harta bendanya, bukan mewarisi kedudukan, bukan mewarisi kerajaannya kalau dia raja, tapi mewarisi tugas-tugas kenabiannya yang disebut tadi dengan yarisuni wa yarisu ali Yakub, yaitu mewarisi keluarga Yakub, ala Yakub, mewarisi keluarga Yakub. Nah, jemaah sekalian berbahagia, mudah-mudahan ini bisa mengingatkan kita tentang apa sih sebetulnya Islam versi Al-Quran itu. Jadi ingat, Al-Quran versi Al-Quran, Islam versi Al-Quran. Ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat daripadanya. Kalau Anda bertanya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf lahir batin Ustadz, Bapak Ibu semuanya. Maaf lahir batin. Ada permintaan didoakan setelah selesai pertanyaan Ustadz? Atau Ya, pertanyaan dulu. Oh iya. Kita dahulukan pertanyaan dulu. Iya, ini ada Ustadz, pertanyaan. saya tanya bisa. Oh, silakan Pak Aswani. Ustadz, Pak Suwandi, Assalamualaikum. silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan dikatakan Ustadz bahwa penerus dari kenabian itu harus keturunannya begitu Ustadz. Ya. Bagaimana dengan Nabi Isa Ustadz? Nabi Isa kan tidak punya keturunan, cuma yang punya murid-muridnya Hawariyun. Terima kasih Ustadz. Iya. Baik, makanya tadi kita katakan kecuali kalau dia tidak punya keturunan. Tadi saya katakan kecuali kalau dia tidak punya keturunan, dan karenanya juga di belakang Nabi Isa ada Nabi lain, yaitu Nabi Muhammad kita, Sallallahu Alaihi Wasallam, yang merupakan keturunan daripada Nabi Ibrahim, begitu. Jadi makanya di kakinya Nabi Ibrahim, Ishak, selesai di Nabi Isa. Nabi Isa diangkat, diteruskan oleh murid-muridnya sampai kemudian datangnya Nabi Muhammad kita. Sebaliknya kemudian setelah masanya Nabi Isa selesai, diteruskan oleh Nabi Muhammad kita, sampai juga akhir zaman melalui keturunannya nantinya, sama-sama ada 2. Dari kakinya Nabi Ibrahim melalui Ismail, yaitu Nabi Muhammad kita ke bawah, ada Imam Mahdi. Kemudian keturunan Nabi Ibrahim melalui Ishak, nanti ada keturunannya di bawah, yaitu Nabi Isa diangkat juga. Dua-duanya diangkat, dan pada akhir zaman dia akan datang. Namanya adalah Al-Baqiyatus Shalihat. Gitu. Ada lagi yang lain? Satu lagi bisa Ustadz. Ya, silakan. Itu tentang saya masih bingung tentang kata abad itu ya. Kan kalau menurut ya memang tinggi sekali untuk kami yang tinggi sekali begitu. Tapi ya di surat Az-Zumar itu kayak seperti orang bermaksiat itu kuliah ibadiyalladzina asrafu itu kan orang yang apa tuh ya hai hambaku yang melewati batas dirinya gitu. Ustaz. Bagaimana tuh Ustaz? Gak lain sih. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Soni. Jadi di surat Az-Zumar dikatakan qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnutu min rahmatillah. Jadi jemaah sekalian berbahagia, kata abad dalam Al-Quran ini adalah kedudukan yang paling tinggi, sehingga tidak mungkin melakukan lagi kesalahan. Tapi ingat,
sebelum dia menjadi abad kan bisa saja dari bawah, seperti kita ini manusia biasa bisa jadi abad yang bergerak dari awal, begitu Pak Sandi. Ada abad yang dari awal manusia suci, para nabi, para rasul dan sebagainya. Makanya kenapa abad disebutkan dalam Al-Quran? Agar semua manusia bisa mencapai derajat itu. Kalau nabi kan tidak mungkin, karena itu adalah diangkat oleh Allah. Rasul juga tidak mungkin, imam juga tidak mungkin kita. Itu yang bisa kita capai adalah derajat abad itu tadi. Jadi derajat abad ini kita semuanya bisa mencapainya asalkan kita bersungguh-sungguh ke sana. Nah, pada saat bergerak ke sana itulah menjadikan itu cita-cita. Lalu kemudian dalam perjalanan kita itu kita masih melakukan penyimpangan-penyimpangan. Ya maka kemudian berlakulah tadi surat Az-Zumar, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Jadi berlakulah ajaran seperti itu. Jadi bagi kita kalau ada sedikit kesalahan-kesalahan dan itu harus kita sadari, harus kita justru akui bahwa kita ini adalah orang kotor. Seperti yang kita baca dalam doa Kumail itu semuanya isinya adalah doa yang meruntuhkan penjagaan. Dosaku ya Allah. Ampunilah dosaku yang menghalangi terijabahnya doa. Ampunilah dosaku yang menyebabkan datangnya petaka. Pokoknya doa yang kita minta itu adalah dosa-dosa kita yang luar biasa banyaknya. Nah, kaitannya dengan surat Az-Zumar seperti itu. Setiap kita harus merasa seperti itu, sehingga kemudian kita semuanya merasa israf. Israf itu artinya melampaui batas. Makanya ada doa dalam Al-Quran, Rabbana ghfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Jadi dengan demikian mereka akan mencapai derajat itu. Begitu Pak Hasan. Jadi orang yang bergerak menuju ke situ, berjalan menuju ke situ, safar menuju ke situ, suluk menuju ke situ, oleh Allah pun diaku sebagai ibad. Bahkan kita sudah sampaikan, tapi bukan di sini ya, bahwa di dalam surat Al-Baqarah ayat 186, semua orang berpuasa yang benar-benar berpuasa dengan sungguh-sungguh oleh Allah diaku sebagai ibad. Yaitu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi. Apa sebabnya? Karena asumsinya orang yang berpuasa sebetulnya adalah orang yang menempuh jalan. Orang yang berpuasa adalah orang yang melakukan suluk menuju kepada Allah SWT. Makanya bergerak dari iman ke taqwa la'allakum tattaqun. Begitu. Ada lagi yang lain? Terima kasih banyak Ustaz. Ya, sama-sama Pak Azmi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Afwan Ustaz, satu soalan. Ya, silakan. Dari resepi cerita Nabi Khidir kepada Nabi Musa, setiap yang tersirat boleh ditersuratkan kan? So kalau kita katakan kaul Allah di alam malakut dahulu telah termaktub dalam Az-Zikra, lalu kita tajali sebagai kalam ke alam sini, sampai contohnya lahir Nabi Yahya dan sebagainya, sampai Nabi Imam Musa dan sebagainya. So dalam ilmu tersirat yang kita fahami daripada kisah Nabi Khidir tadi, bahawa benda-benda itu sudah jelas di sisi makrifat orang-orang yang Allah pilih tadi kan. Tapi kenapa bila di alam kalam sini nampak macam Nabi Zakaria sendiri bertanya, I'm already old and then my bini pula mandul. So seolah-olah cerita pengulangan antara Nabi Khidir dengan Nabi Musa ni jadi satu benda bagi pendengar macam kita sekali lagi. Barakallahu fi Ustaz. Afwan. Terima kasih banyak Pak Nur dari dari Nur Usman dari Singapura. Terima kasih banyak. Jadi memang ini sebetulnya Pak yang berat bagi kita ini orang awam adalah mencoba memahami rahasia-rahasia yang ada di alam gaib sana, alam di luar alam materi, di luar alam panca indera. Memahami karena alam di luar panca indera kan tidak terikat oleh ruang waktu, sehingga sebetulnya sama dulu sampai sekarang. Sama dari dulu sampai sekarang. Nah, para nabi-nabi dan rasul-rasul dalam Al-Quran diceritakan, termasuk misalnya cerita tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir kemarin, cerita tentang Zulkarnain, dan sekarang cerita tentang Nabi Zakaria, sebetulnya adalah agar kita yang berada di alam bawah ini, alam materi, alam dunia ini,
coba juga bisa memahami bahwa di sana sudah ada ilmu yang ilmu itu sebetulnya tidak terikat oleh kejadian atau belum kejadian. Kejadian atau belum kejadian. Kejadian artinya walaupun belum kejadian sudah ada ilmunya. Ilmunya sudah ada. Kenapa? Karena ilmu yang ada di sana itu tidak terikat oleh ruang waktu. Contohnya misalnya lagi dialog antara malaikat dengan Allah pada saat akan menjadikan khalifah di muka bumi. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Fil ardi khalifah. Kemudian malaikat mengatakan, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiqud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis lak. Nah, jadi sebetulnya malaikat ingin menjelaskan kepada kita di sana bahwa ada kejadian-kejadian yang terjadi di alam nyata ini, alam ruang waktu ini, yang oleh kita yang masih terikat oleh alam ruang waktu belum mampu menyingkap rahasia-rahasianya. Yaitu seperti yang dikatakan malaikat bahwa nanti di sana di alam bawah, alam dunia, ada yang menumpahkan darah, ada yang membuat kerusakan. Sementara kami di alam sini adalah nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis lak. Nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis lak. Kami adalah berada di alam malakut, alam atas, alam rohani, alam gaib. Isinya hanyalah tasbih, tahmid, dan takdis saja. Nusabbihu bihamdika wa nuqaddis lak. Itulah sebabnya kemudian Allah datang dengan kata-kata ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Artinya apa? Bahwa ketika nanti di alam bawah ada yang menumpahkan darah, ada yang membuat kerusakan, maka itu adalah orang-orang yang tidak memahami hakikat alam atas. Yang menyebabkan terjadinya menumpahkan darah dan membuat kerusakan adalah karena mereka tidak mukasyafah. Kalau mereka benar-benar dalam ibadahnya, dalam agamanya dia mencapai derajat mukasyafah, maka tidak mungkin dia menumpahkan darah dan buat kerusakan di muka bumi. Seperti itu, Pak Usman. Yang lain lagi? Ya, Ustadz, ini ada pertanyaan dari Pak Nandito. Salam izin bertanya, tadi waktu Ustadz menjelaskan tentang Quran Surat Ali Imran 39, Sayyidan wa hasuran dan seterusnya, ini mengacu kepada Nabi Yahya atau Nabi Isa, Ustaz? Jadi cuma sekitar bahagia kalau yang tadi kita bicarakan itu adalah Nabi Yahya. Nabi Zakaria belum. Yang tadi di surat apa? Di surat Ali Imran yang dibicarakan oleh, yang ditanyakan oleh Mas Nandito itu masih Nabi Zakaria. Nabi Yahya nanti, Nabi Isa nanti masih belakangan. Jadi kalau kita lihat di sini nih, ya tadi. Ya. Jadi ini yang masih berbicara tentang Nabi, ya. Nah, ini dia. Jadi fanadatul malaikat yang berdoa tadi di sini adalah Nabi Zakaria ini. Hunalika da Zakaria rabbahu qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka samiud du'a. Fanadatul malaika, lalu malaikat datang berseru wa huwa qaimun yusalli, ketika dia sedang berdiri salat fil mihrab, di dalam mihrab, annallaha, semuanya Allah yubasyiruka, memberikan kabar gembira kepadamu wahai Nabi Zakaria akan datangnya Yahya. Siapa itu Yahya? Satu, musaddiqan bi kalimatin minallah. Jadi Nabi Yahya wa sayyidan wa hasuran wa nabiyan minas salin. Jadi semua yang dimaksud di sini musaddiqan bi kalimatin minallah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyan minas salin, itu adalah Nabi Yahya gitu. Nabi Zakaria, Nabi Isa nanti mulai diceritakan di ayat 40-an. Ya. Ini 42. Ada lagi? Kalau di kolom chat tidak ada, Ustadz. Yang Kalau mau tidak bertanya ada langsung lagi, berarti kita berdoa ya. berdoa, iya. Saya share, Ustadz. Coba doanya Bu Dokter. Ya, saya share. Mana tadi? Ini, Ustadz.
Mas sekalian, kita akan berdoa untuk sahabat keluarga kita, yaitu untuk Bapak Ali bin Toha Al-Jufri, meninggal pada malam ini. Ini adalah paman dari Ibu Amani. Mas sekalian ya, Bapak Ali bin Toha Al-Jufri. Ini termasuk Said ya, Ali bin Toha Al-Jufri. Yang kedua adalah Ibu Siti Wartia binti Warso Susilo. Budenya Bu Suharni, ini juga meninggal dunia Jumat lalu. Kemudian Ibu Zuhria yang terkena kanker, ibu mertua Bu Suharni. Bu Suharni ini dapat musibah yang bertubi-tubi. Budenya meninggal, terus kemudian ibu mertuanya juga kena kanker. Kita doakan semoga yang telah meninggal dunia diterima di sisi Allah SWT. Lalu kemudian yang sakit diberikan kesembuhan. Ala hadiniya wa likulli salihah bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad. Khususan ila almarhum Bapak Ali bin Toha Al-Jufri wa almarhumah Ibu Siti Wartia binti Warso Susilo. Al-Fatihah mas salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad bil faraja sakhir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Khususan ilal marhum Bapak Ali bin Toha Al-Jufri wal marhumah Ibu Siti Wartia binti Warso Susilo. Allahumma ghafir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'afanhuma wa akrim nuzulahuma wa wasi' madakhalahuma warfa' darajatahuma wa dakhilhumul jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah Tuhan kami, terimalah almarhumah di sisimu ya Allah Tuhan kami. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahan keduanya Allah. Maafkanlah khilaf dan alpanya, lapangkanlah kuburannya, muliakanlah tempatnya di sana. Tinggikanlah derajat dan kedudukannya, dan masukkanlah keduanya ke dalam golongan para nabi dan rasul. Dan kumpulkanlah keduanya terutama almarhum Bapak Ali bin Toha Al-Jufri dengan moyangnya yang suci dari keluarga Nabi Allah ya Tuhan kami. Kami juga mohon kepadamu ya Allah untuk Ibu Zuhria yang terkena penyakit kanker ya Allah. Allahumma anta syafi la syifa illa min syifaik ya Allah. Kamulah Tuhan yang berikan kesembuhan dan tidak akan ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang datang darimu ya Allah. Kami mohon kepadamu dengan segala keberkahan ayat-ayat yang kami telah baca ya Allah. Berikanlah kesembuhan kepada penyakitnya Allah. Angkatlah sebab-sebab penyakitnya Allah. Ringankanlah beban dan deritanya Allah Tuhan kami. Ampunkanlah dosa dan kesalahannya dengan penyakitnya. Kembalikanlah kesehatannya seperti sedia kala. Dan juga ya Allah tanamkanlah sifat-sifat ikhlas, sabar dan tawakal selama sakitnya. Dan kirimlah malaikat rahmat untuk senantiasa menghibur hati dan pikirannya. Dan ya Allah Tuhan kami mohon kepadamu, tanamkan rasa cinta dan kasih sayang kepada orang-orang yang ada di sekitarnya Allah. Allahumma ya Allah untuk kami semua yang ada di tempat ini ya Allah. Panjangkanlah usia kami, berkahilah kehidupan kami dalam memasuki bulan suci Ramadan tahun ini ya Allah Tuhan kami. Berikanlah kemampuan dan iman dan Islam kepada kami agar kami bisa menunaikan seluruh amalan-amalan Ramadan kami tahun ini ya Allah ya Tuhan kami. Dan ya Allah Tuhan kami berikanlah kemampuan kepada kami untuk hidupkan malam-malam Lailatul Qadar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat menunaikan warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin semuanya. Syukran Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Mohon maaf lahir batin.